Halo semua, perkenalkan nama saya adalah Hendra Bong, biasa dipanggil Bong. Saya merupakan perwakilan dari kelompok 2 yang terdiri dari Willy Rizky, Fulgentius Vicky, Ari Suganda, dan Ari Atala. Kali ini saya, perwakilan dari kelompok 2, akan menjelaskan bagaimana kami membuat website kami yang dari awal hingga bisa melakukan pembayaran. Saya akan membagi dari 4 kategori. Yang pertama itu kategori cara pembuatan, yang kedua itu cara kita masuk ke daftar transaksi, yang ketiga cara kita memasukkan produk kita ke website, dan yang terakhir ini cara kita melakukan checkout. Nah, karena saya sudah menyebutkan 4 kategori tersebut, ayo kita langsung ke tutorialnya. Nah, kita masuk ke kategori pertama yaitu cara pembuatan website kami. Untuk step ini, saya akan mempersingkat penjelasannya. Kenapa demikian? Karena step-stepnya yang lumayan banyak dan akan memakan durasi. Jadi, untuk step pertama ini, saya akan mempersingkat cara-cara untuk membuat websitenya. Nah, yang pertama itu kita ketik dulu domain Nesia. Kenapa kami memilih domain Nesia? Karena domain Nesia menurut kami harga domain dan hosting terbilang cukup murah untuk bisnis yang baru ingin dibangun. Nah, kita klik domain Nesia tadi, lalu kita scroll ke bawah untuk melihat produk dan layanannya. Nah, ini merupakan produk dan layanan dari domain Nesia. Yang kami pilih adalah domain murah. Nah, kenapa kami memilih domain murah ini? Karena per tahunnya itu 12.000 per tahunnya dan harga domainnya juga terbilang cukup murah. Nah, apabila kita ingin domain murah ini, kita tinggal klik selengkapnya. Nah, setelah kita klik selengkapnya tadi, kita pengen tahu nih apa nama website kita nih. Misalnya kita pengennya tuh Gelang Bali Pontianak. Misalnya kita ingin ini kan apa. Nah, nanti dia cari apakah website yang kita inginkan ini ada orang pakai atau enggak. Nah, kalau kita pengen tahu, kita tinggal klik cari. Nah, setelah kita klik cari, nanti dari domain Indonesia akan mencoba men-scan apakah gelang Bali Pontianak ini bisa dipakai. Nah, untuk gelang Bali Pontianak ini, kebetulan semuanya bisa dipakai. Misalnya saya ingin pakai yang gelang Bali Pontianak XYZ ini. Harganya 15.000 promo. Nah, kita tinggal klik daftar domain. Nah, habis itu kita pilih durasi berapa lama kita ingin pakai gelang Bali Pontianak XYZ ini. Apakah bisa pakai setahun, apakah 2 tahun, apakah 3 tahun, atau seterusnya. Nah, misalnya kita mau pakai yang 1 tahun nih. Nah, kita pakai 1 tahun. Habis itu kita isi email kita. Nah, sudah saya isi, kita masukkan ke troli. Nah, setelah kita sudah masukin ke troli, kita harus sign in dulu. Kita harus daftar dulu ke domain Indonesia-nya. Kalau kita belum daftar domain Indonesia-nya, kita nggak bisa mengajukan transaksi. Karena saya kebetulan sudah daftar di domain Indonesia, saya tinggal masukin password saya. Nah, sudah saya masukkan dan kita langsung klik sign in. Nah, sudah seperti ini, kita masuk ke Gmail kita dan lalu kita lakukan pembayaran sesuai yang diminta oleh gelang Bali Pontianak ini. Seperti itu. Karena saya sudah membeli domain dan hosting yang ada di domain Indonesia ini, kita langsung ke step selanjutnya. Nah, jika kita sudah membeli domain dan hosting kita harus login dulu ke domain Indonesia ini. Habis itu kalau kita sudah login ke domain Indonesia ini, kita klik yang di atas ini, kita masuk ke My Domain Indonesia. Kita klik. Nah, apabila sudah kita klik tadi, dia akan menampilkan halaman utama yang ada di domain Indonesia ini. Nah, apa step selanjutnya? Pertama kita pergi ke My Service. Kita klik My Service. Setelah itu kita klik domain kita yang kita beli tadi. Kita klik. Nah, setelah sampai di sini, kita klik Login cPanel. Nah, setelah kita masuk ke sini, ke halaman ini, kita pergi ke Apps. Lalu kita cari WordPress di sebelah sini, cari WordPress atau kita ketik di sini WordPress. Apabila tidak ada di sini, kita ketik WordPress di sini. Nah, karena saya kebetulan sudah download WordPress, maka kita tinggal install aja. Install aja. Lalu kita isi admin username dan admin password. Kita isi.
sudah kita isi, lalu kita klik install dan akan menampilkan yang seperti saya tunjukin di depan kalian ini. Nanti akan ada link untuk WP admin dashboard WordPress-nya dan ada link untuk website kitanya, seperti itu. Nah, apabila sudah seperti ini, karena saya sudah install juga yang punya kami, kita langsung klik dashboard admin WP adminnya, yang seperti saya tunjukin di gambar ini. Nah, apabila kalian sudah klik link yang WP admin itu tadi, kalian akan dibawakan ke dashboard WordPress kalian. Nah, hal pertama apa sih yang harus kita lakukan di sini? Pertama, kita pergi ke Appearance ya. Lalu kita tekan Add New. Lalu kita cari Astra. Astra di sini. Nah, karena saya sudah install, karena saya sudah download, maka kita tinggal klik di sini Activate. Nah, ketika sudah kita install dan kita activate Astra ini, kita pergi ke plugin ini, terus kita klik Add New. Lalu kita cari di sini, kita klik Starter Template. Nah, fungsi ini untuk apa? Ini merupakan template basic untuk website kita. Nah, karena saya sudah mendownloadnya dan sudah mengaktifkan, apabila kalian belum, kalian harus download dulu, lalu kalian aktifkan. Setelah kalian download dan sudah kalian aktifkan, kalian pergi ke Appearance. Maksud saya, kalian pergi ke plugin lagi, ke plugin ini, lalu kalian cari install plugin. Nah, setelah itu kalian scroll ke bawah, kalian cari Starter Template. Nah, seperti ini, Starter Template. Lalu kalian klik si library. Nah, di sini merupakan tempat untuk basic template kita nantinya untuk kita pilih sebagai website kita. Tapi sebelum ada yang gini, kita harus pilih Elementor dulu. Sebelum muncul ini, nanti di tampilan kalian yang belum kalian daftar, nanti akan disuruh pilih ada tiga tombol itu. Nah, kalian pilih Elementor. Kalian harus pilih Elementor. Fungsi Elementor ini apa? Itu untuk kita mengedit website kita. Nah, setelah kita sudah sampai di sini, kita bisa pilih nih basic template apa yang mau kita pakai. Misalnya saya ingin pakai yang plain shop ini. Nah, kita bisa pakai template ini, untuk dijadikan referensi website kita. Nah, saya akan mencoba menjelaskan bagaimana cara kita menginstal basic template ini. Misalnya kita mau pakai template ini kan, kita tinggal klik di sini, skip continue. Lalu kita bisa pilih nih mau warna apa tombol seperti ini kan, mau warna apa tombolnya. Nah, bisa warna merah, bisa warna pink, bisa warna hijau. Nah, saya pilih yang warna merah. Lalu kita bisa ganti fontnya. Nah, apabila sudah, lalu kita klik continue. Lalu kita skip continue. Nah, ini opsional, tapi menurut saya ini di skip aja. Lalu kita submit build my website. Habis itu kita tunggu. Nah, website kita yang tadi basic template itu sudah selesai. Apabila kita ingin melihat website yang tadi kita masukin template-nya, kita tinggal klik view your website. Maka tampilannya akan seperti ini, kosong seperti ini. Nah, ini merupakan basic template. Bagaimana cara kita ubahnya? Kita bisa ubah melalui edit with Elementor ini, atau kita bisa ubah melalui codingan yang ada di dashboard kita. Misalnya kita ingin pergi ke dashboard kita cukup klik ke ini, lalu klik dashboard. Nah, jika kalian ingin melihat codingan WordPress-nya, kalian cukup pergi ke arah bawah ini, lalu kalian lihat di Appearance, lalu kalian cari lagi di bawah ada Time File Editor. Nah, kalian klik. Nah, disinilah merupakan tempat untuk melihat coding-codingannya. Ada function PHP, ada theme JSON, ada tool site, ada index, ada header dan sebagainya. Karena kita sudah punya plugin Elementor untuk mengedit website, mungkin lebih cepatnya kita mengeditnya melalui edit with Elementor seperti yang tadi. Nah,
Karena kita sudah memiliki edit with Elementor tadi, kita bisa langsung ngeditnya di sini. Bagaimana cara kita mengedit ini semua? Caranya cukup gampang. Kita cukup klik edit with Elementor ini. Nah, setelah kita sudah ngeklik edit with Elementor tadi, kita bisa ubah nih. Nah, misalnya nih kita ingin mengubah let's bring the spring to your home nih. Nah, kita tinggal ubah di sini. Di area ini, di title ini, kita bisa ganti. Misalnya contoh website. Nah, seperti itu. Misalnya kita ingin ganti ininya juga, kita juga bisa langsung ganti. Seperti yang kita inginkan. Nah, seperti ini. Nah, apabila kita ingin mengganti foto ini, kalian cukup klik tanda 6 ini. Lalu kalian pergi ke style. Lalu kalian cari image. Nah, ini merupakan tempat untuk mengganti foto tersebut. Foto-foto tersebut. Nah, apabila kalian ingin menggantinya, kalian cukup cari gambar yang kalian inginkan atau cari di file kalian. Nah, misalnya saya pakai yang ini. Yang gambar agak kuning ini. Apabila kita ingin pilih yang ini, kita cukup klik insert media. Nah, maka gambarnya akan berubah. Maka gambar yang tadi yang orang megang tanaman itu akan berubah menjadi gambar yang kita inginkan. Nah, lantas bagaimana cara kita mengubah tombol-tombol yang ada di atas tadi? Yang seperti ini. Nah, bagaimana cara kita mengganti tombol ini? Caranya kita pergi ke custom di sini. Nah, setelah kita sudah pencet custom tadi, kita cari menu ini, lalu kita klik. Lalu kita tekan primary. Nah, disinilah kita dapat mengganti nama dari tombol-tombol ini. Misalnya saya ingin ganti plain ini ya, jadi shop gitu. Kita tinggal ganti shop. Gitu. Lalu apabila sudah kita ganti ke shop kayak gini, kita lalu tekan publish. Nah, setelah kita tekan publish, kita coba periksa lagi website kita apakah sudah terganti yang dari plain ini ke shop. Kita coba lihat. Nah, dia berubah jadi shop. Jadi begitulah cara mengganti button website dari basic template tadi. Nah, perlu diingat, apabila kita mengedit teks ini semua menggunakan edit with Elementor, kita jangan lupa untuk selalu mengupdate apa yang kita isi. Misalnya kita kan tadi sudah mengganti teks yang ada di sini kan. Nah, kita mau ganti gambar-gambarnya udah kita ubah lah, atau kita nggak mau pakai ini kan, kita bisa tinggal langsung silang seperti ini. Nah, maka dia akan hilang. Nah, kalau kita sudah ngerasa sudah pengen istirahat dulu atau kita sudah ngerasa sudah benar, kita harus selalu mengklik update ini agar websitenya itu selalu terupdate gitu, selalu terupdate apa yang kita inginkan. Kita klik update. Nah, setelah kita sudah klik update, kita masuk ke website kita lagi. Kita coba cek apakah dia sudah berubah. Nah, dia sudah berubah yang seperti yang saya ketik tadi. Nah, untuk shopnya nanti akan saya jelaskan bagaimana cara kita menambahkannya di kategori ketiga. Nah, setelah itu apabila kita sudah tahu cara untuk mengedit website kita, cara untuk mengganti tombolnya, maka kita bisa mengkreasikan apa sih yang mau kita ganti, apa sih yang mau kita tambahkan, apa sih yang mau kita jual, dan sebagainya. Nah, dengan demikian, maka jadilah website kami. Nah, maka demikian website yang tadi kita ganti-ganti akan berubah seperti ini sesuai dengan keinginan kelompok 2 kami. Jadi seperti itu. Kita lanjut ke step kedua. Nah, sekarang kita masuk ke kategori kedua, yaitu bagaimana sih cara kita sebagai admin untuk melihat daftar atau reward transaksi yang sudah berhasil ataupun tercancel. Di kelompok kami sudah membuat suatu tombol button ya. Di sini nih. Di sini ada 4 tombol button di pengaturan, yaitu ada setting produk, kontak Cakradayu, dashboard admin, dan daftar transaksi. Nah, sekarang kita akan membahas daftar transaksi. Jika kita sebagai admin ingin melihat daftar transaksi kita cukup klik dari homepage ini ke pengaturan, lalu kita klik daftar transaksi.
Nah, di sini kita perlu diingat bahwa kita harus masuk ke dashboard admin kita. Maka kita harus login terlebih dahulu username dan password kita. Saya isi dulu. Nah, sudah saya isi dan sekarang kita tinggal login. Nah, apabila kita tadi sudah menekan pengaturan dan langsung klik daftar transaksi, maka ini merupakan daftar transaksi yang sudah berjalan. Misalnya yang tadi ini saya buat untuk tutorial ada 3, maksud saya ada 2, dan yang di bawah ini yang sudah berhasil membeli. Hanya begitu saja. Dan apabila kita ingin melihat analisis marketing kita bisa langsung lihat di sini di kiri kita. Di sini ada tulisannya analitik. Nah, kita klik. Nah, maka akan muncul seperti ini. Ini merupakan pendapatan kita di bulan Juli dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Total pendapatan kita 131.000 dengan kedatangan di tanggal 3 sampai tanggal 6. Untuk tanggal sebelumnya belum ada. Dan ini merupakan top produk kita. Gelang tali Korea semi kulit tahan air awet, ada 3 orang yang beli. Gelang triratu polos, ada 2 orang yang beli. Gelang triratu cam bunga sakura M, ada 2 orang yang beli. Gelang triratu lian bunga teratai, ada 2 orang yang beli. Jadi seperti itu cara untuk melihat daftar transaksi kita. Nah, saya ulangi lagi, jika kita ingin masuk ke daftar transaksi dengan mudah tanpa perlu ketik di http link WP admin, kita cukup klik website kita, lalu kita klik pengaturan, lalu kita klik daftar transaksi. Nah, maka dia akan menampilkan daftar transaksi yang sedang berlangsung, seperti yang ada di bawah ini, yang sudah masuk. Sekian untuk kategori kedua. Sekarang kita masuk ke kategori ketiga, yaitu bagaimana cara kita menyeting produk kita atau menambah produk baru. Nah, seperti di sebelumnya, kami sudah menambahkan button di pengaturan. Button tersebut akan mengarahkan ke tempat menyeting atau menambahkan produk. Nah, karena saya sudah login ke WordPress saya cukup ke pengaturan, ke setting, produk, dan dia akan langsung pergi ke tempat dashboard produk kita. Nah, ini merupakan tampilan awal dari cara menambah atau menyeting produk kita. Nah, perlu diingat, ini bukan jadi yang tampilan awal apabila kalian belum login ke WordPress admin kalian, belum login ke akun kalian. Nah, apabila kalian sebelumnya sudah login, maka kalian akan langsung masuk ke tempat ini, ke dashboard produk ini. Nah, ini adalah produk-produk kami, ada 6 yang sudah jadi dan sudah siap untuk dijual belikan. Nah, bagaimana sih cara kita menambahkan produk? Nah, caranya cukup simpel. Kita pergi ke sini, di sebelah produk ini ada tulisannya Add New. Kita klik. Nah, ini merupakan cara bagaimana kita menambahkan produk kita. Nah, yang paling atas itu adalah nama produknya. Misalnya, sebagai contoh, kita ingin menambahkan gelang misalnya. Kalau kita ingin menambahkan gelang, kita tinggal klik apa nama gelang tersebut. Misalnya, gelang Bali. Nah, di sini merupakan tempat untuk nama produk tersebut. Nah, yang di bawah ini merupakan deskripsi lengkap. Untuk deskripsi lengkap seperti yang saya tunjukin di kanan ini. Ini untuk deskripsi lengkap di produk kita yang ada di bawah. Misalnya saya ketik ya, deskripsi lengkap hanya untuk sebagai contoh. Nah, kita lihat di sebelah kanan, ini adalah produk kategori. Yang perlu diingat, kami kan menjual 2 kategori ya. Yang pertama itu kalung dan gelang. Apabila kita ingin menambah produk yang lain yang berbeda dengan kalung dan gelang, kita cukup tambahkan add new kategori di sini. Dan kita masukin nama produk yang lain dan habis itu kita tinggal add new. Nah, karena kita contohnya itu adalah gelang, maka kita tidak perlu menambahkan produk kategori yang lain. Kita cukup centang gelang di sini aja. Nah, kita turun ke bawah. Nah, ini merupakan settingan lebih lengkap untuk produk kita, produk yang akan kita buat.
Regulasi ini untuk harga produknya, sedangkan yang bawah ini untuk harga diskonnya. Kita bisa setting harga diskonnya itu sampai tanggal berapa misalnya. Nah, karena kita nggak perlu buat tanggal itu buat diskon, kita langsung buat aja harga untuk gelang ini nanti itu bisa kasih contoh 10.000. Tidak perlu dikasih titik karena dia akan otomatis ke rupiah. Ini harganya sudah 10.000. Nah, ini untuk kendala untuk harga. Apabila kita ke inventory, itu untuk pengaturan stok barang kita. Kita tuh jualnya tuh ada berapa. Bisa kita jualnya ada 10, maka kita tulisnya 10 di sini. Misalnya kita ketiknya ada 5, maka kita ketik ada 5. Tapi ini sebagai contoh, saya coba ketik 5 di sini. Nah, sudah. Nah, shipping ini untuk berat dari barang tersebut. Apabila kita nyetingnya 1 kilo, maka nanti beratnya itu ya 1 kilo. Nah, misalnya kan kalau gelang nggak mungkin 1 kilo dong. Nah, maka kita memperkirakan berat gelang itu adalah 0,33. 0,300 misalnya. Dan yang lain ini tidak pernah saya tekan ya. Tidak pernah kami tekan sama sekali. Kita lanjut ke bawah. Nah, produk the short deskripsi ini untuk tampilan yang ada di kanan dan quick view yang saya tunjukin di kanan ini. Nah, yang di kanan ini dia akan menunjukkan short singkat, deskripsi apa modelnya, apa jenisnya dari gelang yang kita akan jual. Misalnya, saya contohkan deskripsi short singkat, gitu aja ya. Nah, di bawahnya lagi di sebelah kanan itu ada product image. Ini merupakan untuk menambahkan foto yang ada di produk ini. Nah, apabila kita set product image, nah kita tinggal menambahkan foto gelang tersebut. Nah, sudah saya cari di file saya, maka tinggal kita drag and drop ke tempat tadi. Nah, maka apabila sudah seperti ini, kita tinggal set product image, tinggal kita setkan, kita tunggu. Nah, maka dia akan tampilan seperti ini. Apabila kita ingin menambahkan gambar lainnya untuk melengkapi dan mempercantik, kita tinggal tambahkan lagi dan masukin lagi gambar-gambar yang lain jika kalian ingin menambahkan. Tapi karena ini sebagai contoh, maka saya tidak menambahkan gambar yang lainnya. Nah, apabila kita sudah menyetingnya semua, kita rasa sudah semua, kita tinggal publish. Maka produk ini sudah selesai ditambahkan. Apabila kita ingin mengeceknya, kita tinggal pergi ke website homepage kita, di website e-commerce kita. Kita tinggal cari apakah produknya ada, lalu kita pergi ke shop. Lalu kita lihat ke bawah, dan produk tersebut muncul. Dan seperti itulah caranya. Nah, apabila kita ingin mengedit produk kita lakukan seperti yang di awal. Di sini ada pengaturan, ke setting produk, lalu kita cari produk apa yang ingin kita edit. Misalnya yang tadi ini gelang Bali, kita tinggal ke sini lalu kita edit. Nah, maka disinilah kita kembali ke tempat yang tadi untuk mengeditnya. Apabila kita ingin mengganti misalnya ke 10.000, kita ganti ke 12.000 misalnya. Nah, apabila kita sudah ganti ke 12.000, semua sudah selesai, kita tinggal update. Kita tunggu update-annya. Nah, maka produk yang kita ingin edit dan kita sudah edit, selesai, kita edit. Lalu kita coba balik lagi. Yang tadi ingat ya, harga tadi kan 10.000 di awal. Sekarang telah berubah menjadi 12.000. Oke, saya rasa demikianlah untuk kategori ketiga, cara menambah atau menyeting produk. Nah, sekarang kita masuk ke kategori keempat, yaitu cara kita melakukan belanja dan transaksi di website Cakradayu ini. Apabila kita ingin membeli produk, kita bisa klik shop ini. Nah, ini. Kita bisa klik, kita tinggal klik ini. Kita tunggu. Nah, ini semua merupakan produk-produk yang kami jual. Kami menjual 6 produk yang terdiri dari gelang dan kalung. Misalnya, customer ingin melihat produk
produk-produk kami. Misalnya saya sebagai customer ingin melihat gelang ini. Kita bisa klik quick view ini. Nah, apabila kita tekan quick view ini, maka dia akan melihat deskripsi singkat dan foto-foto produk ini. Produk gelang Triatul Liontin bunga teratai lotus bronze ini. Nah, apabila minat, kita bisa langsung masuk ke keranjang. Kita klik. Kita masuk ke keranjang. Jika sudah, kita bisa tekan silang atau kita view chart. View chart itu fungsinya untuk melihat di keranjang kita apa-apa saja yang kita masukin keranjang. Misalnya saya tekan view chart ini. Nah, maka dia akan menampilkan apa-apa saja yang kita masukin ke keranjang. Tadi kan saya cuma masukin satu aja. Maka dia akan munculnya cuma satu aja. Cuma gelang Triatul Liontin bunga teratai lotus bronze tadi yang saya sebutin tadi itu. Nah, kita masukin jumlah produk yang kita inginkan. Apabila satu, saya inginnya satu, maka saya isinya satu. Nah, habis itu kita langsung turun ke bawah. Terus kita lihat ada proses ke checkout. Nah, kita klik. Nah, apabila kita sudah mengklik proses ke checkout tadi, disinilah tempat untuk kita mengisi alamat pengirim. Nah, saya sudah mengisi alamat saya. Nah, apabila kita berada di luar kota, kita harus mengisinya dengan benar. Misalnya saya tinggal di Sanggau, maka kita harus mengisinya di Sanggau. Kecamatannya juga harus benar, provinsinya juga harus benar, kode posnya juga harus benar. Karena kalau kita mengisinya ngasal, maka barang yang kita beli tadi itu akan nggak akan sampai ke tujuan kita. Nah, kecamatan saya isi kecamatan Sanggau Kapuas, sebentar. Kode pos saya 78516. Nah, ada dua barang penting yang harus diperhatikan. Yang pertama itu nomor handphone. Nomor handphone ini berfungsi untuk kurir yang akan mengirimnya untuk bisa menghubungi Anda. Nah, alamat email ini jika kita mengisi yang asal, maka nanti informasi transaksi tidak akan sampai ke tempat Anda dan Anda tidak tahu apakah barangnya berhasil terbeli atau tidak. Makanya Anda harus mengisi alamat email Anda dengan benar agar nanti apabila transaksi berhasil, maka dia nanti akan menampilkannya di email Anda. Dia akan mengirimnya ke email Anda. Nah, apabila alamat Anda benar, maka nanti dia akan memunculkan jumlah apa-apa saja kurir-kurir yang dapat ditampilkan. Nah, saya mau masukin gratis ongkir Balai Pontianak. Kenapa saya ngasih gratis? Karena saya tinggal di Pontianak, saya bisa langsung mengirimnya langsung. Nah, begitu. Nah, apabila saya mengisinya tadi di Sanggau, maka itu sudah di luar Sanggau, sudah di luar Pontianak kan. Nah, kita mengisi yang ada di bawah ini. Jangan ngisi Pontianak karena nggak mungkin dong kalau kita tinggal di Sanggau kita isi Pontianak, nanti barangnya nggak nyampe, nggak bakal dikirim juga gitu karena gratis ongkir hanya untuk wilayah Pontianak. Nah, saya milih JNE reguler. Nah, harga di gelang tadi kan 18.000. Harga gelang tadi 18.000 kan, ditambah dengan harga ongkir kurirnya ini 10.000, maka totalnya itu 28.000. Nah, setelah kita sudah mengisi alamat dengan benar, kita sudah pilih kurir. Nah, sekarang kita melakukan pembayaran. Nah, melakukan pembayaran ini ada beberapa payment. Tidak ada payment yang lain. Kenapa? Karena ada beberapa sistem yang error untuk dilakukan ke pembayaran lainnya. Misalnya BCA atau yang lain tuh ada beberapa kesalahan sistem. Nah, misalnya saya pilih GoPay, saya klik GoPay. Lalu saya klik order. Sebentar, sudah klik order. Setelah sudah kita tulis order sekarang, dia akan memunculkan barcode ini karena kita pilih GoPay tadi kan. Nah, kita scan melalui GoPay, lalu kita lakukan pembayaran di GoPay tersebut. Nah, apabila kita sudah melakukan scan barcode dan sudah melakukan nominal pembayaran ini yang di sini, maka kita bisa langsung klik I have to pay. Kita sudah bayar. Nah, maka transaksinya akan diproses. Apabila transaksinya berhasil, maka nanti email yang kalian tadi isi, nomor HP yang kalian isi akan mengirimkan pembayaran berhasil ke nomor HP kalian dan ke alamat email kalian yang kalian isi tadi. Nah,
tekan back to merchant web. Nah, apabila kita mengklik back to merchant web, maka dia nanti akan menampilkan order detailnya. Order detailnya ini sebagai berikut: melalui payment GoPay, totalnya, tanggalnya, dan order numbernya. Mungkin hanya itu aja bagaimana cara melakukan transaksi dan melakukan belanja di website kami ini. Sekian dan terima kasih. Apabila saya memiliki banyak kesalahan kata-kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.